Crazy for Christ. Belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Kristus. Kisah Revival Soe 1965 bagian 8. Anak Raja Wali tidak akan pernah menjadi Raja Wali yang sesungguhnya jika ia hanya tinggal di dalam sarang. Ia harus menemukan kehidupannya dan karakter alaminya di luar sarang, di angkasa bebas. Di sanalah ia belajar terbang, menemukan kesukaan di tempat tinggi, terbang mengatasi badai. Raja Wali muda belajar terbang di luar sarang. Seekor Raja Wali dewasa yang berpengalaman tidak akan membiarkan anaknya menjadi tua di dalam sarang. Untuk membuat anaknya dewasa, dia harus melatih anaknya terbang di angkasa bebas, mencari pengalaman hidup bersama Bapa Surgawinya. Semoga kisah hidup para revivalis ini boleh memberi motivasi pada anak-anak Raja Wali Suci untuk berani keluar sarang, mencari pengalaman hidupnya bersama Bapa Surgawi, pencipta alam semesta. Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, etnis, suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergerakan Tuhan di dunia. Tuhan terus melawat manusia ciptaannya dari waktu ke waktu seperti gelombang ombak di lautan untuk menyempurnakan gereja Tuhan dan menyelesaikan rencananya atas dunia. 1946 Juni terjadi revival di North Amerika. 1946 Februari terjadi revival di Saskatchewan, Kanada. 1949 Oktober terjadi revival di Hebrides Island, Scotland. 1951 Juni terjadi revival di City Bell, Argentina. 1954 April terjadi revival di Nagaland, India. 1960 April terjadi revival di Vanuatu, North America. 1960 Mei terjadi revival di Jardelings, India. 1962 Agustus terjadi revival di Santo Vanuatu. 1965 September terjadi revival di Soe, Timor. Ya, 1967 Februari terjadi revival di Pittsburgh. Ya, 1968 Juni terjadi revival di Brisbane, Australia. 1970 Februari terjadi revival di Wilmore, Kentucky. 1970 Juli terjadi revival di Solomon Islands. 1971 Oktober terjadi revival di Saskatoon, Kanada. 1973 September terjadi revival di Engadine. 1973 September terjadi revival di Phnom Penh, Kambodia, dan lain sebagainya. Pergerakan Tuhan di bumi Indonesia. Menengok ke belakang, sejarah kekristenan mencatat banyak terjadi pergerakan Tuhan di tengah bangsa Indonesia.
Pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Pergerakan Tuhan dekade 1970. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat spektakuler di kalangan gereja Tionghoa dan Protestan GKI. Gerakan ini dikenal dengan nama Peniel, meluas ke berbagai kota dalam dan luar Jawa. Pergerakan Tuhan dekade 1980. Dekade ini Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di kalangan muda-mudi, pelajar dan mahasiswa, melahirkan banyak gereja-gereja besar masa kini. Dasar firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, generation to generation. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan atau generation to generation akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Sekarang, mari kita melihat lebih dalam tentang pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Pelita dan gantang. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius 5 ayat 15. Agar api pelita itu terus menyala dan bercahaya, ada dua hal penting yang harus terus dijaga. Perlu bahan bakar minyak, atau untuk kobaran api yang besar perlu kayu bakar. Itulah pelayanan misi ke dunia luar. Perlu oksigen, O2, udara segar. Itulah keterbukaan kerjasama anggota tubuh Kristus. Kalau bahan bakar habis atau pelita itu ditutup di bawah gantang, maka secara alami api itu akan padam. Piet dan Johanna Valo Numleni, Sejarah Revival SUE. Inilah potret Bapak Piet Valo dan Ibu Johanna Numleni bersama putrinya Petronella Numleni yang biasa disebut Mama Eti Valo. Sejarah Injil masuk SUE. Injil masuk NTT lewat tentara Belanda dan dua misionaris pertama yang ditugaskan adalah Middelkoff dan Van As. Selain mengabarkan Injil, mereka mengajar sekolah keputrian dengan pembuatan roti, sehingga pada tahun 1965 itu roti sudah ada di kampung-kampung di NTT. Misionaris Belanda Middelkoff mengangkat anak-anak SUE dalam binaannya, termasuk orang tua angkat dari Pieter Valo. Maka bisa dikatakan bahwa suku Amanuban adalah penerima Injil pertama di Amanuban Timur. Pieter Valo lahir di Kapan dengan banyak saudara yang melayani Tuhan. Bapak Piet Valo lahir di Kapan. Ibu dan nenek dari Piet Valo adalah penerima Injil pertama di suku Amanatun Utara. Sedangkan ayahnya, Frans Valo, adalah penerima Injil pertama di Amanuban Timur. Frans Valo adalah seorang guru Injil.
Dari kondisi keluarga inilah yang membuat Bapak Pitvalo mudah diterima di banyak daerah di Timor. Pada tahun 1970-an, ia berkesempatan untuk mendoakan orang-orang dalam keluarga untuk lepas dari berhalanya. Pelayanan doa untuk keluarga inilah yang menjadi tolok ukur dari kebangunan rohani. Dan ini menimbulkan perubahan cara berpikir sehingga mereka mau meninggalkan hidup lama, termasuk dalam hal pekerjaan, berubah dari bekerja yang tidak halal menjadi bekerja halal. Seperti yang terjadi di kampung Amanatun, di mana penduduk mendidik anak yang sudah besar untuk menjadi pencuri atau perampok. Dengan pelayanan doa pertobatan dan kelepasan dari jimat-jimat yang dilakukan Bapak dan Ibu Valo, mereka menjadi ciptaan baru. Lalu anak-anaknya bisa sekolah sampai jadi sarjana dan bekerja halal. Seluruh keluarga dibawa untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan melepaskan seluruh jimat-jimatnya. Inilah panggilan Tuhan kepada Bapak dan Ibu Valo dari Tuhan sampai akhir hayatnya. Yohana Valo lahir tanggal 16 Mei 1939 di desa Belino, sekitar 40 km dari Soe, di tepi pantai selatan NTT. Yohana adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ada darah keturunan Cina dari ibunya. Nama Cinanya adalah Lim Li Niu. Nona Yohana memiliki orang tua yang visioner. Makanya, walaupun dari desa, anak-anaknya semuanya disekolahkan di Kupang, ibu kota provinsi. Dan berlanjut sekolah ke Jawa. Tahun 1959, seluruh keluarga pindah ke Soe. Di Soe, Nona Yohana muda bekerja sebagai penenun dan penjaga sapi. Pada tanggal 26 September 1965, Nona Yohana tidak hadir di gereja. Dia baru terpanggil untuk melayani pada tanggal 13 November 1965 lewat seorang nenek. Pada awalnya, ia tidak percaya sampai di suatu malam ia mendapatkan penglihatan dan Tuhan berbicara pribadi. Barulah ia memberi diri untuk melayani. Terbentuknya tim 10. Setelah melewati masa persiapan dalam waktu yang tidak lama, Tuhan Yesus memberi tugas kepada Nona Kaci Taupan untuk pergi melayani ke daerah Amanuban Selatan. Tuhan juga menyebutkan nama-nama orang yang akan pergi bersama-sama sebagai timnya. Antara lain, Pitvalo, seorang majelis gereja, Nike Rapu, Yohana Numleni, Thomas Sila, Sarah Nenotek, Agus Batamtuan, dan lain-lain. Semuanya berjumlah 9 orang. Nona Kaci segera menemui Pitvalo untuk menyampaikan pesan Tuhan dan menanyakan beberapa nama yang belum dikenalnya. Pitvalo mengatakan bahwa ia mengenal Yohana Numleni. Kemudian mereka berdua pergi untuk menghubungi orang-orang yang akan menjadi anggota tim 10 tersebut. Sebelumnya, Yohana Numleni juga sudah diberitahukan oleh Roh Kudus untuk pergi bersama-sama melayani dengan tim 10 ke daerah Amanuban Selatan. Tetapi ia menolaknya dengan alasan tidak ingin mengambil alih tugas majelis. Namun kedatangan Pitvalo dan Nona Kaci ke rumahnya membuat ia merasa harus menimbang ulang keputusannya. Akhirnya, tidak ada yang dapat menghalangi Yohana Numleni untuk pergi melayani karena orang tuanya telah setuju. Tim doa baru ini dinamakan tim 10 dengan anggota 9 orang, dipimpin oleh Nona Kaci Taupan dengan penasehat Pitvalo. Sorenya,
Tim 10 bertemu untuk berdoa bersama-sama dan selama beberapa hari mereka bergumul dalam doa untuk pergi melayani. Mujizat-mujizat awal yang dialami tim 10. Mujizat pertama yang mereka alami adalah pada saat persiapan untuk perjalanan pelayanan panjang yang akan mereka lakukan. Mereka harus ke toko untuk membeli perbekalan yang akan mereka bawa selama perjalanan. Saat itu hujan lebat, tapi anehnya, walaupun mereka kehujanan, mereka bertiga tidak basah sama sekali. Orang-orang yang ada di toko itu menyaksikan sambil terheran-heran. Setelah itu, mereka mulai perjalanan ke Batu Putih, arah selatan Soe. Mereka berjalan terus dengan membawa bekal makanan yang tidak banyak. Sampai di suatu tempat di daerah Mio tidak ada air. Tapi ketika mereka berdoa, maka terjadi hujan dan timbullah mata air. Dari sini, mereka berjalan kaki ke banyak daerah. Sepanjang perjalanan pelayanan, ada saatnya mereka kehabisan makanan dan minuman. Mujizat yang lain terjadi ketika mereka kehabisan makanan karena perjalanan 1 bulan penuh. Mereka hanya punya jagung 1 rantang. Maka mereka membentangkan sapu tangan dan menghitung jagung tersebut untuk dibagi rata untuk 11-12 orang. Ternyata jagung yang sedikit sekali tersebut bisa mengenyangkan mereka semua. Suatu saat, Nona Kaji bernubuat meminta kepada seluruh anggota tim 10 untuk memanggil Nona Yohana Mama dan Pak Pitvalo dengan panggilan Bapak, karena mereka akan menjadi pendoa-pendoa bagi TTS. Padahal saat itu, Pitvalo dan Yohana masing-masing sudah punya calon. Sebenarnya, Pitvalo sudah bertunangan, tapi pada suatu siang ia mendapat penglihatan di dinding tertulis nama Yohana Nomleni. Begitu banyak sekali memenuhi seluruh dinding. Pada tahun 1968, nubuat itu menjadi kenyataan. Akhirnya Pitvalo dan Yohana Nomleni menikah walaupun banyak tantangan. Nona Yohana Nomleni kemudian dikenal sebagai Ibu Yohana Valo Nomleni, istri dari Bapak Peter Valo. Tahun 1971 mereka dikaruniai anak pertama, Eti Valo. Dan keduanya dikenal sebagai Bapak dan Mama dari Persekutuan Doa TTS dan menjadi pengurus Persekutuan Doa Yayasan Utus sampai akhir hidupnya. Tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa, sehingga mereka tidak kelaparan, bahkan ada saatnya Tuhan memberi makanan berlimpah. Tim 10 melakukan pelayanan keliling banyak tempat sampai 1 bulan. Setelah itu mereka kembali ke Soe. Lahirnya tim 11. Selanjutnya dengan petunjuk Tuhan, tim 10 dimultiplikasi menjadi 2 tim. Di sini lahirlah tim 11. Mereka membentuk tim 11, anggotanya Nona Yohana, Bapak Pitvalo, dan beberapa orang lainnya. Saat itu Pitvalo sudah bekerja sebagai pejabat pemerintah. Setelah itu Nona Yohana melayani bersama tim 11, sedangkan Nona Kaji bersama tim 10 melakukan pelayanan ke Pulau Rote. Mujizat air jadi anggur. Mujizat air jadi anggur tidak hanya terjadi sekali di Soe, tetapi sudah berulang kali melibatkan banyak pelaku yang berbeda pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Inilah sumber air Ueniupsai Soe TTS. Inilah sumber mata air yang airnya diambil untuk didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur
pada tahun 1966-1989. Inilah sumber mata air yang airnya diambil oleh Mama Yohana Falo untuk didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Inilah sumber air Uwe Buah Soe TTS yang airnya diambil Mama Falo didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Kalau ini yang terjadi di Kampung Aman. Ya, inilah tempat-tempat di mana pernah terjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Pada tahun 1966 akhir, Nona Yohana diperintahkan Tuhan untuk mendoakan air menjadi anggur. Pada waktu itu, Pete Falo tidak percaya, tapi Ibu Yohana dan kawan-kawan tetap melakukan perintah itu dengan taat. Dia berpuasa selama 1 minggu. Pada hari ketiga, mereka pergi mengambil air dari sumber air Uepua dan ditaruh di dalam waskom untuk didoakan di rumah keluarga Numleni di Jalan Ahmad Yani, Uikamusa. Setelah beberapa hari, tiba-tiba aroma anggur sudah menyebar. Air tersebut telah berubah menjadi anggur. Mujizat air jadi anggur ini ternyata membuat orang tua Nona Yohana bertobat. Begini kisahnya. Mama Nona Yohana berkata, "Ya benar ini aroma anggur. Tapi agar yakin ini bukan sopi, perlu saya cicip dahulu. Karena sopi dan anggur rasanya berbeda." Mama Nona Yohana memang pernah minum anggur sehingga ia bisa membedakannya dengan sopi, minuman keras lokal NTT. Pada waktu dicicip, ternyata itu memang anggur dan warnanya pun sudah menjadi warna anggur. Melihat mujizat air jadi anggur terjadi di depan matanya, Mama Nona Yohana akhirnya bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Air yang sudah berubah menjadi anggur itu akhirnya dibawa kepada pendeta JME Daniel untuk dipakai perjamuan kudus bagi jemaat. Mujizat yang sama terjadi lagi di Kupang, di mana Nona Yohana Numleni bersama Ibu Yakob diperintahkan Tuhan untuk mengambil air dari sumber Ueba untuk didoakan menjadi anggur. Sekitar tahun 1970, Mama Yohana Falo yang sudah menikah dengan Peter Falo bersama Mama Kaci, Mama Liu Vito, Mama Moni pelayanan bersama di Surabaya. Mereka tinggal di rumah seorang anggota Angkatan Laut. Kembali Tuhan perintahkan mereka untuk mendoakan air menjadi anggur. Mereka berdoa bersama istri-istri Angkatan Laut. Air diambil dari Wonokromo. Mereka pergi membawa bokor dan air dalam bokor tersebut ditutup kain dan didoakan 1 minggu. Dan benar, berubah menjadi anggur. Mujizat ini membuat banyak keluarga bertobat. Sekitar tahun 1973, Mama Yohana Falo melayani di Makassar bersama tim selama 3 bulan. Terjadi banyak mujizat yang ajaib. Salah satunya adalah orang yang sudah mati didoakan kembali bangkit. Mujizat air menjadi anggur terjadi beberapa kali dari waktu ke waktu. Tahun 1966, 1970, 1982, 1999, dan lain-lain. Bukan hanya terjadi di Soe, tapi juga terjadi di kampung-kampung sekitar Soe. Yakoba Taupan dan botol sisa air jadi anggur 1999.
Kebangunan rohani 1965 masih terus berlangsung sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih terus terjadi. Mama Yakoba Taupanku masih menyimpan sisa air jati anggur yang terjadi tahun 1999. Banyak tamu datang berkunjung ke rumah Mama Yakoba Taupan untuk mendengar kesaksiannya. Sebelum pulang, biasanya mereka adakan perjamuan kudus menggunakan sisa air jati anggur tersebut. Dalam skala besar seperti konferensi doa nasional, bahkan hari doa sedunia, mereka juga adakan perjamuan kudus menggunakan sisa air jati anggur tersebut. Bisa 400 peserta, 500 peserta, bahkan pernah 700 peserta. Ajaibnya, sisa air jati anggur itu tidak pernah habis. Volumenya bisa kembali seperti semula. Wow, ajaib. Inilah rumah penyimpanan anggur mujizat tahun 1999 yang anggurnya akan penuh kembali jika diambil. Inilah saat kami membawa tamu-tamu datang ke rumah Mama Yakoba Kutaupan, penyimpan sisa air jati anggur 1999. Sumber air mujizat Wipuah Kubika Musa. Terbentuknya persekutuan-persekutuan doa. Tahun 1970-an, Bapak Pit dan Mama Yohana Valo keliling Timor. Setiap kali melayani di suatu tempat, selalu ada yang dilayani pribadi, dilepaskan dari berbagai ikatan, dan dari sana terbentuklah persekutuan-persekutuan doa. Bapak Peter Valo selalu mengajar tentang kasih karunia dan karya Roh Kudus, karena itu adalah hal mendasar yang jarang diajarkan. Dalam setiap pelayanan, mereka memuridkan, dan setiap ada yang mendapat karunia akan dibimbing, dimurnikan, dan diarahkan agar karunia itu tidak disalahgunakan. Bapak Peter Valo banyak meninggalkan pengajaran-pengajaran dasar, supaya banyak orang Timor yang baru bertobat dan mendapat karunia bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, mereka bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Pelayanan tersebut terus dilanjutkan. Mereka keliling Pulau Timor untuk mengadakan persekutuan-persekutuan doa keluarga. Pelayanan tersebut juga dilanjutkan dengan doa dan pengajaran tentang Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja dan selalu ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Persekutuan doa keluarga itu kemudian berkembang menjadi persekutuan doa di daerah tersebut dan jumlahnya terus bertambah banyak. Sebelum sebuah komunitas resmi menjadi persekutuan doa, mereka yang dari kampung diminta ke rumah Bapak Peter selama 3 hari untuk bergumul dalam doa syafaat. Inilah salah satu waktu di mana Nona Eti Valo bisa berinteraksi dengan pengurus dan anggota persekutuan-persekutuan doa tersebut. Inilah rumah keluarga Valo di mana kebangunan rohani kembali dikobarkan oleh Bapak Peter Valo dan Mama Yohana Valo dengan mengumpulkan para pendoa. Dari rumah keluarga Valo ini lahirlah banyak persekutuan doa.
Persekutuan-persekutuan tersebut terus dibina supaya karunia-karunia yang didapat bisa terus terpelihara dengan benar. Sejak tahun 1980, Bapak dan Ibu Valo berusaha supaya persekutuan-persekutuan doa tersebut bisa diterima atau diakomodir menjadi bagian dari gereja Gemit. Hal ini menjadi perjuangan yang panjang karena tidak ada titik temu. Baru pada tahun 1990 pernah ada kesepakatan dengan Gemit di mana yang dari Yayasan Utus dipersilakan melayani di Gemit. Kesepakatan ini terjadi melalui Bapak Fobia saat menjabat sebagai Ketua Sinode Gemit, sehingga anggota persekutuan punya surat rekomendasi ketika mereka melayani di NTT, khususnya Gemit. Oleh sebab itu, dari sejak awal ada ikatan batin yang kuat antara persekutuan-persekutuan doa tersebut dengan keluarga Valo. Munculnya lagu-lagu pergerakan. Selama masa kebangunan rohani tahun 1965 ke atas, Bapak Peter Valo yang merupakan pemimpin paduan suara gereja banyak mengarang lagu-lagu pergerakan dalam nuansa budaya Timor. Lagu-lagu rohani ini dinyanyikan dalam persekutuan-persekutuan doa, kemudian juga dinyanyikan oleh gereja-gereja Gemit. Lagu-lagu tersebut banyak menguatkan orang-orang pergerakan dalam persekutuan-persekutuan. Bapak Pitvalo meninggalkan warisan berupa pengajaran dan lagu-lagu untuk pergerakan SUE. Semua tim penginjilan pergi memberitakan Injil ke berbagai daerah, mengikuti pimpinan Tuhan sambil bernyanyi sukacita. Pada masa pergerakan terjadi tahun 1965 ke atas, di seluruh kota SUE, pujian dan penyembahan bagi Tuhan terus berkumandang karena banyaknya tim penginjilan yang datang dan pergi. Lahirnya Yayasan Utus. Dari sejak awal, Bapak Peter Valo meminta agar para pemimpin persekutuan doa binaannya untuk berkumpul di rumahnya setiap bulan tanggal 26 untuk kembali dimuridkan dengan istilah pemurnian karunia. Bila ada penyalahgunaan karunia bisa berakibat sakit, bahkan ada yang gila. Jadi setiap akhir bulan, rumah Bapak Peter seperti Bible Camp. Pada tahun 1980-an, Bapak Peter Valo bersama Nico Valo, anggota tim 1 pada tahun 1965, menjadi penyuluh B4. Siang hari mereka melakukan penyuluhan B4, sedangkan malam harinya mereka gunakan untuk mengadakan KKR. Hal itu mereka lakukan sampai menjangkau seluruh TTS. Pada saat mereka berkeliling itu, Nona Etivalo, putri sulung Bapak Peter dan Mama Yohana seringkali diajak. Itu sebabnya tokoh-tokoh persekutuan doa yang tua kenal dan punya hubungan emosional dengan Nona Etivalo. Dan orang-orang yang mendapat karunia juga tetap dibina rohaninya sehingga karunia-karunia tersebut tidak padam atau disalahgunakan. Yayasan Utus dibentuk oleh Meltari, Peter Valo, RT Kapitan, dan Nico Valo pada tahun 1973 agar persekutuan-persekutuan doa yang dilayani keluarga Valo tidak dianggap liar dan punya naungan hukum di dalamnya. Sejak itu, Bapak dan Mama Valo menjadi orang tua buat para pendoa dan persekutuan-persekutuan doa tersebut. Berani gila bagi Yesus. Bapak Peter dan Mama Valo dalam melayani Tuhan mempunyai komitmen total dan menyerahkan hidup mereka dengan sepenuhnya pada Tuhan.
Mereka rela meninggalkan keluarga, anak-anak mereka, bahkan sampai berbulan-bulan dalam pelayanan. Begitu pula dengan Mama Kaci Topan yang rela pergi melayani meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus setia dengan keluarga mereka. Pemeliharaan Tuhan atas anak-anak mereka terjadi secara luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai biaya sekolah, mereka terus disediakan Tuhan. Peringatan kebangunan rohani Soe sejak 1979. Tahun 1979 sudah mulai ada acara peringatan kebangunan rohani di Soe pada bulan September, kerjasama dengan I3 Batu Malang. Bapak Denmar Suneman dan Bapak Octavianus datang ke Soe. Tanggal 26 September pada awalnya dijadikan waktu reuni pertemuan antara hamba-hamba Tuhan I3 dengan persekutuan-persekutuan binaan Bapak dan Ibu Pitfalo. Pada awalnya hanya diadakan 2 hari, tanggal 25 dan 26 September. Tanggal 25 adalah waktu pembasuhan untuk anggota persekutuan doa yang berkarunia, supaya tetap dikuduskan. Mereka saling melayani di antara yang berkarunia, saling mendoakan. Tanggal 26 menyalakan lilin sebagai tanda komitmen untuk menjaga agar api kebangunan rohani itu tetap berkobar. Masyarakat TTS setiap tahun tanggal 25-26 September berkumpul di Soe untuk memperingati gerakan kebangunan rohani. Karena orang semakin banyak yang hadir dan rumah Bapak Pitfalo sudah tidak bisa menampung, akhirnya sejak tahun 1984, acara tersebut diadakan di Gereja Maranatha Soe. Setelah ada Gereja Efata, maka pertemuan tersebut pindah ke Gereja Efata setiap tanggal 25-26 September. Tapi jika ada kegiatan di Gereja Efata tepat pada tanggal tersebut, ada orang menikah atau yang lainnya, maka kegiatan pertemuan doa terpaksa ditiadakan. Dari sini mulai terlihat kebutuhan tempat sendiri untuk bisa mengadakan pertemuan doa secara rutin. Sejak tahun 1999, ibadah tahunan kebangunan rohani Soe tersebut diperpanjang dari 2 hari menjadi 4 hari atas usulan Bapak Samuel Gamaliel yang pernah didoakan oleh Bapak Franselan di Surabaya. Bapak Samuel Gamaliel lah yang mendatangkan banyak tamu pendeta dan para pembicara dari dunia luar ke Soe, dan juga membina pendeta-pendeta di kampung-kampung Soe sehingga bisa terus bekerja sama dengan Yayasan Utus sampai hari ini. Tahun 1998, Bapak Samuel Gamaliel mulai datang ke Soe dan membawa banyak pembicara untuk melayani pertemuan kebangunan rohani di Soe setiap tanggal 25-26 September. Bapak Samuel yang menjadi penghubung antara Yayasan Utus dengan pendeta-pendeta di kampung-kampung dalam hal pengajaran-pengajaran rohani. Pemda membangun Gor Nok Mese untuk peringatan kebangunan rohani Soe. Berdiri bagi bangsa Indonesia. Tahun 2010, Mama Falo dan Mama Kaci mendapat visi bahwa Yayasan Utus tidak boleh hanya melayani orang sakit atau kebutuhan kebangunan rohani Soe saja, tapi juga harus berdiri buat bangsa dan negara Indonesia.
Lewat visi ini, Tuhan mempertemukan Mama Valo dan Mama Kaji dengan Mary Taulin dari Keva yang hari ini menetap di Batam. Mary Taulin adalah pengikut Katolik yang taat. Ia merupakan buah dari kebangunan rohani Zoe 1965. Mary lahir di Pulau Rote 1974. Saat berusia 4 tahun 1978, ia mulai menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Lalu pada tahun 1994, Tuhan menyuruh Mary yang saat itu masih berusia 20 tahun untuk bertemu dengan Presiden RI kedua, Soeharto, di Istana Jakarta. Kemudian Mary Taulin juga menyampaikan suara nubuatan pada Jenderal TNI Wiranto dan Ibu Ani Yudhoyono. Kesaksian hidup Mary Taulin yang ajaib kami ceritakan terpisah. Saat pertemuan doa di Batam tahun 2012, Tuhan berbicara pada Mama Yohana Valo bahwa Presiden Indonesia yang akan datang adalah orang sipil yang kurus dan tinggi. Ciri-cirinya sama persis dengan Joko Widodo, sehingga ketika Joko Widodo muncul di televisi, Mama Yohana Valo berteriak, "Ya, ini orangnya, pilihlah dia." Dan hal itu benar terjadi. Tahun 2014, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI ke-7. Selain itu, juga saat mendoakan pemimpin-pemimpin daerah, Mama Valo sudah mendapat pernyataan Tuhan bahwa akan ada pemimpin Kristen di Jakarta. Tak lama kemudian muncullah Ahok BTP, Basuki Cahayapurnama memimpin Jakarta, biarpun hanya 2 tahun. Inilah nubuatan-nubuatan terakhir sebelum Mama Yohana Valo meninggal. Setelah pertemuan doa di Batam tahun 2012 itu, para pendoa dari Yayasan Utus setiap tahun pergi ke berbagai kota untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Regenerasi Yayasan Utus. Tahun 1997, Bapak Pit Valo meninggal. Maka pelayanan dilanjutkan oleh Mama Valo, juga Mama Kaji Taupan kembali ke Zoe untuk mendukung pelayanan Yayasan Utus. Di samping itu ada Bapak Joseph Christian, Bapak Kapitan, Bapak Daniel Selan, dan lain-lain. Mereka sepakat menunjuk Mama Yohana Valo menjadi ketua Yayasan Utus. Kepemimpinan mereka sangat disegani oleh jemaat kota Zoe, bahkan oleh gereja-gereja berbagai denominasi lainnya yang mulai bertumbuh di Zoe, karena ada wibawa dan otoritas ilahi dalam hidup mereka. Sebelum Mama Yohana Valo dan Mama Kaji Topan meninggal dunia, mereka berpesan bagi anggota Persekutuan Doa Yayasan Utus untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Menerima tongkat estafet api kebangunan rohani. Sebelum Mama Kaji meninggal dunia tahun 2019, ia menyampaikan nubuat bahwa tahun depan 1 kilogram beras akan berharga lebih dari 10.000 ke atas. Dan kesusahan akan bertambah besar. Padahal saat itu harga beras baru 6.000 per kilogram. Nubuat itu menjadi kenyataan setahun kemudian. Tentang kelanjutan Yayasan Utus, pada bulan Februari 2015 sebelum meninggal, Mama Valo dan Mama Kaji berdoa lalu memanggil Mama Eti dan suami. Mama Valo berkata, "Tuhan minta kami tidak boleh mencampuri urusan kalian. Tapi saya juga tidak mau nanti bulan September orang-orang datang karena saya. Mereka harus tetap memandang pada Tuhan Yesus. Maka kalian berdua harus siap mulai sekarang."
Sedangkan Mama Kaji hanya berkata, siapkan dirimu dan ajak adik-adikmu untuk menerima pelayanan ini. Berpindahnya tongkat estafet Yayasan Utus pada generasi berikutnya. Kami sudah terlibat dalam pergerakan ini 50 tahun, sudah cukup. Sekarang kalian yang melanjutkannya. Benar, 1 minggu kemudian Mama Yohana Falo masuk rumah sakit dan Tuhan memanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga. Mama Falo tidak sempat mengikuti perayaan Jubileum HUT Gerakan Kebangunan Rohani SOE ke-50 tahun, tanggal 22 sampai 26 September 2015. Setelah Mama Yohana Falo meninggal, Mama Kaji memanggil Mama Eti Falo. Tugasmu sekarang menjaga supaya api kebangunan rohani ini tidak padam. Juga Mama Kaji Taupan menyampaikan pesan terakhirnya pada Mama Eti. Jangan mengusik pekerjaan gereja, walaupun mereka tidak suka kamu. Kamu tidak boleh memberontak. Tahun 1984, Mama Falo dan Mama Kaji mulai berdoa untuk adanya sebuah rumah doa. Akhirnya Tuhan jawab doa yang tidak berkeputusan itu dengan berdirinya Rumah Doa Tetus. Tuhan menggerakkan Ibu Doli dari Singapura untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan Rumah Doa Tetus di atas tanah Mama Falo. Inilah pembangunan Rumah Doa Tetus. Rumah Doa Tetus atau berkat atau anugerah. Sekarang semua kegiatan pelayanan dan doa Yayasan Utus dikoordinasi dari Rumah Doa Tetus. Glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Inilah mujizat Tuhan bagi kurang lebih 1000 persekutuan doa di SOE dengan mendapat rumah doa untuk sekretariat dan tempat pertemuan, serta disebut Rumah Doa Tetus atau Rumah Doa Berkat Anugerah. Disadur oleh suara pemenang dari berbagai sumber literatur dan wawancara dan sumber internet. Reinhard Bonnke berkata, gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak berbeban mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalis Heroes of Faith ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalis berikutnya. Donasi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Question and answer PIC Linda WA 62817591948 Nat Surabaya. Sampai bertemu di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.